Oke, terima kasih yang tadi ya sudah presensi dan sudah diaktifkan videonya ya. Sekarang kita akan belajar ya tentang Node.js, yaitu di sini kita akan mempelajari tentang select. Nah, yang kemarin-kemarin kita sudah belajar ya tentang mulai dari instalasi Node.js, instalasi Express ya, sampai kita belajar endpoint ya. Dan terakhir kemarin kita sudah belajar tentang delete ya. Nah, semoga anak-anak semuanya bisa memahami materi apa yang kita pelajari. Dan kalau misalkan memang ada kendala atau tidak paham, bisa langsung hubungi saya atau via grup boleh ya, silakan, tidak usah sungkan-sungkan ya. Yang penting kalian bisa ya. Sekarang kita langsung aja mulai ya. Kita share screen. Oke. Kita akan mulai, kita akan mempersiapkan ya. Jadi di sini kita akan belajar select ya. Select dan select join. Jadi akan kita siapkan dulu tabel-tabelnya ya. Akan kita siapkan dulu tabel-tabelnya. Di sini kita menggunakan tabel barang ya, tabel barang, dan nanti kita akan coba membuat tabel-tabel yang lain ya, nanti akan kita relasikan ya. Oke, sekarang kita akan coba kita persiapkan tabel-tabelnya. Jadi di sini kita akan membuat tabel baru ya. Barang sudah ada ya, barang ya, barang yang kayak kemarin ya, yang sudah kita buat kemarin dan kita praktekkan. Nah, sekarang relasinya seperti ini ya nanti ya. Jadi nanti relasinya seperti ini. Jadi relasinya seperti ini ya. Jadi nanti barang itu nanti berelasi dengan lokasi barang. Barang juga akan berelasi dengan kategori. Nah, logikanya gini nanti relasinya. Jadi satu barang itu bisa memiliki banyak barang. Insya Allah kalian sudah pernah belajar tentang relasi tabel ya di kelas 2 ya. Mungkin ini hanya sekedar mengingat-ingat ya. Jadi rencananya seperti ini. Satu kategori ini adalah satu kategori itu bisa memiliki banyak barang ya. Nah, jadi satu kategori bisa memiliki banyak barang. Contoh furnitur. Nah, furnitur itu bisa memiliki banyak barang, misalkan kursi, meja, ya itu ya. Nah, oleh karena itu di sini kita bilangi one to many ya. Nah, kalau kamu mau menguji relasi itu harus memiliki dua arah ya. Kita uji dari kategori dulu. Satu kategori itu memiliki banyak barang, benar ya. Nah, tes yang tadi satu furnitur memiliki satu jenis furnitur memiliki banyak barang, yaitu kursi, meja dan sebagainya. Nah, sekarang kita balik. Satu barang ya, satu kode barang, misalkan meja, itu memiliki satu kategori. Ya, jadi kita harus mengujinya dengan dua arah ya. Satu barang, saya ulangi ya, satu barang misalkan meja itu nanti memiliki hanya satu kategori. Nah, misalkan meja itu ada di kategori furnitur, nggak mungkin dia masuk ke kategori sepatu. Nah, ya, jadi sepatu barangnya, gitu ya. Nah, itu ya dua arah ya. Oke, sekarang lokasi barang dengan barang. Satu barang
Ya, kita tes dulu dua arah. Satu barang, jadi yang pertama itu kita anggap satu barang itu memiliki satu tempat. Nah, satu barang itu memiliki satu tempat, ini satu ya. Lalu kita balik lagi, satu lokasi itu masuk ke satu lokasi itu memiliki banyak barang ya, jadi menjadi one to many ya. Satu lokasi itu memiliki banyak barang, seperti itu ya. Ya, oke, kita ulangi lagi. Satu barang bisa dimasukkan ke dalam satu lokasi. Misalkan apa ya, buku matematika itu berada di rak A. Nah, berarti matematika tadi, semua barang matematika itu ada di lokasi atau di rak A. Biologi, buku biologi, semua buku biologi ada di rak B. Nah, ya. Jadi semua buku biologi, kan banyak ya. Semua buku biologi masuk ke dalam rak B. Gitu ya. Itu namanya one to many. Ya. Oke. Nah, cara membuat tabel seperti ini ya, relasi seperti ini, maka nanti kita akan membuat di PHP MyAdmin. Oke, langsung saja kita akan coba membuat tabel ya di sini. Nah, di sini kita sudah punya barang ya, kita cek aja dulu barangnya. Nah, ini ya barang yang kemarin yang kita sudah buat. Di sini ada ID barang, nama barang, stok, kategori. Nanti kategori ini nanti kita akan jabarkan ya. Nah, kita sudah punya barang ya, lalu di sini kita akan mencoba membuat tabel baru ya. Coba kita bareng-bareng praktek ya. Silakan dibuka dibuka PHP MyAdmin-nya ya. Silakan dibuka PHP MyAdmin-nya. Lalu masuk ke database yang dulu ya. Jadi database yang dulu kita praktekkan ya, CrudNote. Nah, di sini kita akan membuat tabel baru. Oke, sambil silakan dibuka ya. Nanti langsung buat. Di sini kita akan buat tabel yang namanya lokasi barang. Oke, lokasi barang. Di sini kita membuat ID lokasi. ID lokasi. Lalu jangan lupa setiap tabel itu memiliki primary key ya. Setiap tabel itu memiliki primary key. Jadi ID lokasi ini kita jadikan primary key. Oke, lalu di sini kita buat AI ya. Jadi biar nanti datanya akan otomatis ngisi sendiri ya, pakai auto increment. AI auto increment. Lalu di sini kita akan buat nama lokasi ya, nama lokasi. Di sini kita buat varchar, misalkan kita isi 50. Lalu di sini deskripsi, misalkan deskripsi lokasi, misalkan di sini kita kasih tag, monggo ya. Jadi artinya kalau teks itu nanti tanpa harus diisi varchar ya, maksimal karakternya itu nanti bisa lebih banyak isinya, kayak seperti buat paragraf. Nah, seperti ini sudah kita simpan ya. Oke ya, ini ya ID lokasi, nama lokasi, lalu deskripsi. Oke, kita simpan ya. Di sini ada
in ya, in varchar lalu teks. Oke, nah ini sudah jadi ya. Lokasi barang, ID lokasi, nama lokasi, deskripsi lokasi. Nah itu. Oke, sekarang kita akan membuat tabel baru lagi ya, yang tadi namanya adalah kategori. Nah, kategori ini kita isi ID kategori. Sama kayak tadi ya. Jadi setiap tabel itu harus memiliki primary key. Ya, primary key. Nah, biasanya kalau primary key ini biasanya digunakan untuk apa ya? Kode unik ya dari sebuah data, dan biasanya digunakan untuk kalau misalkan berelasi ya, primary key ini nanti akan dijadikan perwakilan dari misalkan digunakan di tabel lain, perwakilan tabel itu. Jadi contohnya seperti yang namanya kelas ya, 12R6 itu pasti ada ketua kelas. Nah, tapi ketua kelas tadi nggak kelihatan ya, nah, itu bahaya. Jadi setiap kelas itu pasti ada ketua kelas. Nah, nanti kalau misalkan ada rapat kelas ya, rapat semua kelas, maka nanti yang datang bukan semua siswa yang akan datang ya, tapi perwakilan, yaitu ketua kelas ya. Nah, ketua kelas itu akan jadi primary kalau di tabel sendiri ya. Kalau misalkan di tabel lain, ketua kelas nanti akan menjadi foreign key atau sebagai perwakilan. Nah, seperti itu sih ya. Di sini kita namai nama kategori. Sini kita kasih varchar 100 misalkan. Di sini misalkan kita kasih deskripsi, deskripsinya kategori. Misalkan ini ya, di sini kita kasih teks. Ya, teks aja lah. Oke ya. Nah, seperti ini ya. Oke, kita simpan. Ya, ini ya. Nah, diingat-ingat ini ya. Jadi yang silakan membuat tabel kategori, namanya adalah kategori, ID kategori tipe in, lalu nama kategori, lalu deskripsi kategori ya. Bebas ya, terserah, misalkan kamu mau nambah kolom monggo ya, misalkan kamu lebih lengkap, lebih jos ya, monggo. Kita simpan. Oke, ini ya. Nah, ya kita simpan ya. Oke, kita simpan. Nah, sudah buat ini ya. Jadi cepat aja ya. Ini kategori, saya ulangi. Kategorinya adalah ID kategori, nama kategori, kok kategori ya, salah ini ya. Deskripsi kategori. Ya, kita ganti dulu di sini. Lokasi barang, ID lokasi, nama lokasi, deskripsi lokasi. Ini kita ganti dulu ya. Ada yang salah tulisannya ya. Kita ubah. Ya, nama kategori. Benar. Oke. Itu ya. Sudah dibuat ya. Kalau misalkan kecepatan, bilang aja kecepatan, slow aja. Nah, nanti saya akan slow, kayak lagu slow. Oke. Nah, ini ya, sudah ya. Oke, nah sekarang kita akan mencoba ya, untuk merelasikan ya, Nah, perhatikan untuk merelasikan. Jadi mungkin kalian pasti sudah bisa ya, karena kalian sudah kelas 3
biasanya sudah jago lah, ini ecek-ecek lah kayak gini. Nah, tapi kalau bagi yang belum tahu ya monggo silakan dicek dulu ya. Nah, caranya yang cari saya ajar yang simpel-simpel aja ya. Nah, setiap apa namanya ini? Setiap ada foreign key-nya. Jadi gini ya. Misalnya kita kembali ke sini ya. Nah, yang namanya many, ini kan many ya. One many, one many ya. Jadi kalau lokasi barang ke barang itu one to many. Kategori ke barang adalah one to many. Nah, kalau ada many-nya, maka itu harus ada foreign key-nya. Ya. Jadi kalau one ini adalah statusnya adalah primary key, ya. Jadi kalau di posisi one itu adalah primary key-nya. Jadi kolom primary key. Kalau many adalah itu namanya nama kolom foreign key, ya. Jadi pokoknya kalau ada many-nya itu harus ada foreign key-nya. Jadi di sini nanti di barang itu memiliki dua foreign key. Kok bisa? Nah, dua foreign key karena lokasi barang ke barang itu posisinya many di sini. Kategori ke barang juga many ya. Jika ada many maka ada foreign key-nya. Ya, maka di barang nanti kita akan tambahi ID lokasi ya, statusnya sebagai foreign. ID kategori itu statusnya juga foreign ya. Nah, cara membuat foreign gimana? Nah, biar nyambung antara lokasi dengan barang, kategori dengan barang. Seperti ini ya. Jadi, di barang ya, tadi kan di barang harus ada foreign key-nya. Maka di sini akan kita buat kolom foreign key ya. Kita akan buat kolom foreign key. Kita nambah ya. Kita akan nambah 2 ya, kita akan nambah 2. Kita akan nambah 2. Oke, kita tulis ID lokasi. ID kategori. Nah, di sini tipe datanya itu harus sama ya dengan yang ada di posisi primary key yang tabel asli ya. ID kategori tadi tabel asli apa ya tipenya ya? Nah, in ya, maka ini harus in. ID kategori tadi di tabel aslinya apa ya? In ya, harus in ya. Nah, lalu di sini harus kita kasih yang namanya index. Apa namanya? Key. Nah, di sini kita kasih index ya. Index ini fungsinya biasanya digunakan untuk menjadikan foreign key ya. Kita klik ya. Nah, kalau tidak di indeks itu maka nanti tidak akan nyambung. Nah, kita indeks ya. Nah, dua-duanya kita indeks ya. Ini sudah kita indeks semuanya ya. Ingat-ingat ya. Silakan dibuat ya. Indeks ya, ID kategori, ID lokasi, tipe tanya in, apa namanya, kita kasih indeks ya. Jadi biar bisa nyambung. Nah, oke, silakan dibuat ya. Kita simpan aja. Oke ya, jadinya seperti ini ya. ID lokasi dan ID kategori ya. Posisinya adalah indeks ya, ada indeksnya. Oke. Lalu ya, kalau sudah selesai seperti ini, baru sekarang kita akan merelasikan. Gimana cara merelasikan? Nah, seperti ini ya. Oke, sambil dibuat ya, silakan ya, sambil dibuat menambahkan ini. Kan kemarin kita sudah praktek, pasti punya ya. Oke, kita akan coba berelasi ya. Masuk ke CRUD node ya, masuk ke CRUD node atau artinya adalah ke database ya. Kita buka database-nya, tampil semua. Lalu kita pilih desain ya, kita pilih desain. Kita pilih designer ya, kita pilih designer.
Nah, di sini kita tata biar cantik. Nah, kita tata. Kok nggak bisa? Kita tata biar cantik. Ya, kita tata. Nah, perhatikan baik-baik cara merelasikan. Ya, kita create relationship. Ya, kalau bahasa Indonesianya adalah apa ya? Buat relasi. Nah, itu bahasa Inggrisnya. Kayak bahasa Jawa nih, gawe garis. Gawe hubungan. Nah, jadi yang pertama di sini kita lihat ya, pilih kunci rujukan. Nah, jadi artinya rujukan itu adalah primary key-nya yang kita pilih dulu. Ya, primary key-nya mana? Misalkan kita pilih kategori. Primary key-nya ini. Nah, lalu kita pilih foreign key. Kategori. Ya, jangan sampai salah ya. Kita oke aja. Kok nggak ya, kok nggak nyimpan. Nah, supaya bisa tersimpan ya, biar nggak gerak-gerak, maka di sini kita simpan aja. Kita simpan namanya boleh terserah. Oke, monggo, atau DB. Nah, kita simpan ya. Sini kita simpan. Nah, berikutnya akan kita buat relasi lagi. Create relationship. Primary key-nya yang kita pilih lagi. Lokasi. Di sini foreign key-nya, ID, lokasi. Kita oke. Nah, ya, seperti ini ya. Nah, di sini kelihatan ya, bendol besar sama bendol kecil. Nah, di sini artinya ini one ya, ini one, ini adalah many ya, ini many. Jadi setiap ada many itu pasti ada foreign key. Seperti itu ya. Oke. Silakan direlasikan ya. Bagi yang praktek silakan direlasikan ya, seperti ini. Ya, caranya yang tadi ya harus bisa. Kalau nggak bisa, aduh bahaya ya, bahaya. Oke, seperti ini ya. Oke, kalau sudah selesai ya, sekarang kita akan mengisi data. Kita isi data dulu ya, biar bagus. Ini kita isi data dulu. Yang pertama adalah, jadi yang kita isi ya, kita isi kalau misalkan mengandung foreign key ya, mengandung relasi, itu yang kita isi dulu adalah bukan barangnya, tetapi yang tidak ada foreign key-nya yang harus kita isi ya. Jadi yang kita isi datanya duluan, saya ulangi, itu adalah yang tidak ada foreign key. Karena kalau yang ada foreign key yang kita isi dulu, kita butuh data ID lokasi. Ya, harus ada ya. Ini harus ada datanya. Ini harus ada. Kalau misalkan nggak ada datanya, maka nggak bisa tercipta ya. Oleh karena itu, maka kita harus menciptakan data masternya dulu. Ini data master ya. Lalu kita akan membuat data yang ada foreign key-nya. Nah, seperti itu ya. Kita akan buat lokasi barang. Oke, kita insert. Misalkan rak A. Di sini ini rak A. Sini rak B. Ini rak B. Kita simpan. Sudah ya, kita sudah punya dua. Nah, sekarang kita akan mengisi data kategori. Kategori misalkan sepatu. Ini sepatu. Buku. Ini buku. Misalkan ya. Kita simpan. Oke.
Nah, kalau sudah seperti ini ya, ini ya sudah. Sekarang kita akan mencoba mengisi barang. Tambah. Nah, di sini kita isi nama barang, misalkan tadi sepatu. Apa ya? Sepatu Ardiles. Tembakan jadinya. Stok 10. Kategori, ini kategori yang tidak berelasi dengan ID kategori ya, yang lama, nggak apa-apa. Kita isi aja sepatu. Nah, baru di sini akan kita ganti. Nah, yang tadi ya, misalkan sepatu berarti sepatu ini ya. Kategori misalkan dira A. Oke, kita simpan. Kita buat 2 aja lagi ya. Misalkan di sini kita akan buku. Sepatu Ardiles beda lah. ATT stok 20, kategori sepatu. Apa ini seharusnya tidak ada ini ya, kategori ini ya. Biarkan aja, enggak apa-apa. Kita pakai ID kategori sepatu, lokasi rak. Tadi rak apa? Rak A ya. Coba ya, nanti kita lihat. Oh iya, rak A. Oke. Kita simpan. Oke. Nah, kita sudah punya 2 data ya. Nah, ini satu, ini satu. Oke. Ya wes gini aja ya. Nah, kalau sudah selesai ya, maka sekarang kita akan mencoba membuat skrip. Kita akan buka Sublime. Kita akan buka Sublime yang sudah kita buat kemarin ya. Nah, ini ya. Silakan dicek yang kemarin ya. Kita sudah intinya di sini kalau kita buat aplikasi ini, maka yang kita butuhkan adalah Express ya. Silakan kalau misalkan memang belum install ya, silakan install Express ya. Caranya kayak seperti yang kemarin, yang pertama ya kita buat. Lalu di sini kita juga menginstal body parser. Silakan diinstal body parser. Kita pakai body parser. Ya, ini penggunaannya adalah ini. Berikutnya ini body parser ini nanti digunakan di input ya. Nanti kalau misalkan kita mau input data, post ya, update dan sebagainya, itu nanti kita syaratnya emang harus pakai ini ya. Kalau nggak pakai ini nanti gagal. Nah, lalu kita juga install MySQL. Jadi silakan diinstal SQL-nya, MySQL ya. npm install MySQL ya. Itu sudah kita pelajari dulu ya. Silakan cek ulang video yang sebelumnya ya. Nah, ini adalah create connection ya. Jadi create connection-nya ya seperti ini. Hostnya adalah localhost karena di sini lokal. User root, passwordnya kosong. Database-nya kita menggunakan CRUD node yang sesuai dengan yang ada di sini ya, CRUD node. Itu. Nah, lalu berikutnya di sini kita cek koneksi. Nah, yang kemarin kita praktekkan ya, cek koneksi apakah connect apa enggak. Ini ya. Nah, itu. Yang berikutnya adalah yang kemarin sudah kita praktekkan adalah mulai dari insert barang ya. Ini insert barangnya. Nanti kalau kayak gini nanti karena kita tadi itu mau nambahkan kolom, yang mana kolom itu foreign key yang mana harus diisi, maka nanti ini kalau kita insert maka pasti gagal ya. Karena tabelnya sudah kita update
ya, kita tambahkan kolom ID barang sama ID kategori sama ID lokasi, yang mana itu kolom itu harus diisi ya. Maka di sini kalau misalkan kita update ya, maka di sini harus ada apanya? Nah, ini harus kita tambahi, di sini harus ada ID barang, ID kategori, ID lokasi. Nah ya, harus seperti ini ya. Kita enter aja biar cakep. Nah ini kalau misalkan di enter kan error ya. Nah ini caranya adalah kita tutup, lalu kita kasih plus, enter, lalu di sini kita kasih ini ya, kita kasih petik 2 ya, jadi biar nyambung ya. Ini kita kasih plus, kita enter. Kalau nggak dikasih plus nanti error. Nah seperti ini, tanda tanya. Nah ini nanti silakan diedit ya. Nah otomatis di sini harus kita tambahi. Nah sini ID kategori, ID lokasi. Nah seperti ini. Lokasi. Nah baru ini nanti tidak akan error ya, seperti ini. Oke, yang berikutnya update. Nanti kamu isi ya sendiri ya di sini ya. Nanti kamu isi sendiri, kamu edit ya. Enter biar bagus. Ini juga sama. Oh kalau ini tidak akan error ya, karena ini hanya update ini. Ini hanya update, tidak akan error. Ini juga sama, nggak akan error karena delete saja, karena kita membutuhkan ID. Ini ya, kita sudah praktek ini. Nah sekarang kita akan coba ya, membuat select, menampilkan data semua data. Select get up.get. Kita buat endpoint di sini, misalkan get barang. Lalu sama seperti yang di atas. Nah, sama seperti yang di atas ya. Misalkan di sini saya kasih rect saja, lalu res ya, biar singkat. Nah, lalu di sini akan kita buat yang namanya query ya. Select bintang from barang. Nah pasti kalian sudah familiar dengan select bintang from barang. Lalu iya oke, benar. Ini SQL nya dulu ya, var SQL. Ini SQL nya di sini. SQL, function. Di sini kita kasih error result. Oke, kita logika. Jika error maka true. True itu artinya apa? True itu artinya buat exception ya. Jadi biar nggak error. Jadi kita true, kita tampilkan error. Nanti errornya apa biar ketahuan. Lalu di sini akan jika tidak error maka kita tulis res ya, karena di sini adalah res maka kita panggil res JSON, kita tulis result. Nah sama dengan ini ya, kita panggil. Oke, seperti ini. Bisa dipraktekkan ya, silakan. Kita simpan dulu ya. Oke. Nah kalau sudah selesai ya,
Sambil lalu ya, kita akan coba ya, kita akan aktifkan, di CMD ya. Kita masuk ke D. Kalau punya saya di D ya, punya kamu ya cek aja ya. CD. Sambil kamu tulis tidak apa-apa, silakan. Saya taruh di sini. Di sini kita masuk CD, up, note. Lalu apa ya? Oh, di sini ada latihan CRUD. CD latihan CRUD. Kita jalankan node spasi index.js. Oke, connected. Ya, sekarang kita akan coba dulu ya, bisa pandanya. Nah, di sini kita harus buka ini ya. Kita harus buka apps. Kita harus buka ini ya, Postman. Sambil nunggu Postman nyala, silakan bisa dipraktekkan ini. Nah, ini sudah aktif. Kita X. Nah, kita coba ya. Portnya berapa ya? 8080. Oke, get barang. Nah, kita jalankan. Oh, sorry, kok delete ya? Nah, di sini langsung muncul ya. CCC ini kok nggak kelihatan ya? Kita coba pakai zoom it, mana ya? Zoom it. Bisa ya wes, intinya di sini tampil ya. Nah, jadi kita pakai magnifier aja. Nah ya, jadi ini localhost 880 garing get barang. Kita run, hasilnya seperti ini ya. Jadi saya terangkan lagi ya tentang array. Kalau misalkan ada kurung buka tutup siku, maka artinya adalah datanya lebih dari satu data ya, lebih dari satu baris. Yang mana indeksnya adalah di sini memiliki indeks 0, 1, 2, 3 ya. Jadi kalau kita pakai kurung siku, artinya adalah nanti memiliki indeks angka yaitu 0. Data pertama adalah ini, adalah 0. Data kedua adalah 1. Ini data kedua. Itu namanya siku ya. Jadi kalau siku itu memiliki lebih dari satu baris. Nah, ini 0, 1. Nah, kalau si kurung kurawal biasa, maka indeksnya bukan angka, yang mana datanya cuma 1 ya. Ini memiliki indeks teks. Nah, ini ID barang datanya 6, nama barang datanya ini, stok datanya ini, dan sebagainya ya. Itu ya, itu keterangannya. Oke, seperti itu caranya untuk menselect. Nah, kita langsung masuk ke inti ya. Kita akan membuat select join, yang mana kita akan menampilkan semua kolom yang ada di tiga tabel. Jadi semua kolom yang ada di 3 tabel. Nah, bagaimana caranya? Ya, caranya seperti ini. Jadi contohnya seperti ini ya, maksudnya. Maksudnya seperti ini. Jadi nanti kita akan menampilkan semua kolom yang ada di 3 tabel ini. ID barang, nama barang, stok kategori, ID lokasi, ID kategori,
nama kategori, deskripsi kategori, lokasi, deskripsi lokasi dan sebagainya ya. Semua jadi satu seperti ini di sini. Ya, berdasarkan ID-nya ini. Jadi satu, maka memanggil datanya lokasi yang ID-nya 1. ID kategori 1, maka akan memanggil datanya data kategori yang berdasarkan ID kategori 1 ini. Oke, kita cek. Nah, di sini sama kayak tadi ya, get. Kita akan membuat endpoint get all get all data misalkan ya. Di sini kita kasih function sama seperti yang di atas. Kita kasih rect, res var SQL select bintang from barang. Nah, gini ya. Caranya untuk merelasikan data ya, caranya untuk menjoin ini yang intinya ya, kamu harus paham banget, jangan sampai nggak paham atau hanya paham ya, harus paham banget ya, ada bangetnya. Oke, dilihat dulu ya desainnya. Nah, ini ya. Kalau misalkan kamu mau menampilkan semua data ya, ini kan semua data. Semua kolom maksudnya, semua kolom yang ada di 3 tabel. Maka kita kita harus menentukan tabel induknya. Mana tabel induknya? Tabel induk itu maksudnya tabel yang mana di dalamnya situ mengandung foreign key ya. Mengandung foreign key, yang mengandung foreign key kan tabel barang. Nah, maka ini adalah dianggap tabel induk ya. Nah, lalu tabel induk kan intinya kita mau menampilkan barang. Intinya seperti itu. Tabel induk maksudnya gini ya. Aku ingin menampilkan barang, tapi saya juga kepingin menampilkan lokasi-lokasinya ada di mana barang itu. Lalu barang itu masuk ke kategori apa. Nah, jadi yang lain-lain itu adalah deskripsinya ya. Tabel-tabel lain itu adalah deskripsinya. Kayak gitu. Saya kepingin melihat sepatu ATT, tapi juga menampilkan lokasinya ada di mana, sama kategorinya kategori apa. Nah, ya itu ya dianggap seperti deskripsi aja ya. Jadi intinya adalah tabel induk adalah tabel yang intinya kita niatnya membuka tabel apa sih? Nah, kita kan niatnya buat tabel barang. Ya, yang ini adalah nanti kita join-joinkan ya. Jadi tabel-tabel yang ini adalah nanti yang kita joinkan. Oke. Jadi intinya adalah tabel induk biasanya itu ciri-cirinya yang mengandung yang mengandung foreign key ya. Nah, kita cek dulu. Nah, di sini select bintang from barang. Saya juga ingin menampilkan lokasinya juga. Nah, join lokasi barang. Ya, kita cek di sini apakah benar namanya lokasi barang ini ya, lokasi barang ya. Oke, join lokasi barang. On. Nah, di sini setelah itu maka kita harus membuat menyamakan antara foreign key dengan primary key-nya ya. Jadi setelah join, lalu kita akan menjoinkan tabel yang kita tampilkan, yaitu lokasi barang. Nah, setelah on ini kita akan menyamakan ya primary key dan foreign key ya, membandingkan. Jadi harus menyebutkan nama tabelnya ya. Lokasi barang titik ID lokasi. Nah, gini ya. Jadi harus ada nama tabelnya. Kenapa kok harus ada nama tabelnya? Karena di tabel barang sama di tabel lokasi barang itu sama-sama memiliki kolom nama yang sama, yaitu ID lokasi. Kita cek ya. Barang memiliki kolom ID lokasi. Lokasi barang juga memiliki ID lokasi. Namanya sama, ya. Ingat, namanya sama. Kalau ada nama sama, ya, maka kita harus nyebutin tabelnya. Jadi kolom itu berasal dari mana? Oh, ID lokasi itu berasal dari tabel lokasi barang. Nah, maksudnya gitu, ya.
on lokasi barang .id barang ya sama dengan barang .id lokasi. Nah, ya. Jadi join lokasi barang di mana ID lokasi yang ada di lokasi barang itu sama dengan ID lokasi yang ada di tabel barang. Gitu maksudnya ya. Oke. Nah, sementara ini dulu ya. Kita join satu tabel aja dulu, ya, join ke dua tabel ya, barang dengan lokasi barang. Kita cek hasilnya kayak gimana ya. Kita simpan. Nah, habis itu kita nanti akan praktek 3 join. Nanti pasti ada tugasnya ya. Perhatikan nanti pasti nanti akan lupa. Nah, di sini langsung aja saya pakai ini copy paste biar nggak nulis-nulis. Nah, sudah SQL sudah ini. Nah, sudah sama. Nanti silakan kamu pelajari ya. Di wrap. Mana ya wrapnya ya? Wrap tadi. Nah, ini ya, biar kelihatan. Oke, seperti ini ya. Kita akan coba. Kita simpan. Nanti kamu pelajari ya. Oke, kita jalankan. Namanya adalah get all data. Postman. Nah, ya. Kita zoom. Nah, di sini akan muncul ID barang 6, nama barang, stok. Nah, maka di sini akan keluar nama-namanya apa ini? Nama-nama kolom yang ada di tabel lokasi. Ya kan? Berdasarkan ID lokasi. 1, maka yang keluar adalah ya yang ID lokasi 1, rak A. Ini adalah rak A. Ya. Seperti itu. Jadi di sini akan muncul kolom-kolom yang ada di tabel lokasi. Oke. Seperti itu ya. Nah, gimana kalau misalkan join yang menjoinkan 3 tabel? Maka tinggal diterusin aja. Join. Jadi kita akan menjoinkan tabel yang satunya. Join kategori sama, kita kasih on. Nah, di sini kita sebutin foreign key sama primary key. Kategori .id kategori sama dengan apa? Barang .id kategori. Nah, seperti ini. Ya. Maka nanti di sini akan tampil semua kolom yang ada di tabel barang sama lokasi dan kategori. Kita simpan. Kita jalankan. Kita tampilkan. Nah, kita cek ya. Nah, ini nama lokasi tadi ya. Nah, ini. Nah, di sini ada nama kategori, ketambahan tadi, deskripsi kategori. Nah, itulah fungsinya untuk menampilkan banyak kolom, ya. Jadi harus di-join-kan. Oke, intinya seperti itu ya, select join. Jadi nanti kalau misalkan kamu mengasih where, ya where-nya di sini, ya where dan sebagainya, group by, order by dan sebagainya, setelahnya join ya. Monggo silakan aja. Nah, nanti tugasnya adalah ada where-nya, ada like-nya dan sebagainya, beserta ada join-joinnya. Nah, jadi kalian harus benar-benar bisa, harus memahami karena kalian sudah kelas 3 ya. Dan harus bisa menghasilkan sesuatu ya. Nah,
Itu kita simpan. Ini saya rekam, jadi nanti bisa kamu play lagi ya. Jadi bisa kamu play lagi untuk kamu pelajari ya. Nah, dan bisa mengerjakan tugas-tugasnya ya. Walaupun kalian masih prakerin ya, intinya nanti saya kasih waktu yang agak longgar ya, tidak sampai nanti jam 12 malam dikumpulkan, tidak seperti itu ya. Saya juga bukan orang jahat ya, saya orang baik. Jadi saya akan kasih waktu yang senggang ya, agak 1 minggu lah. Nah, pasti bisa ya. Oke. Mungkin gitu ya. Jadi nanti bisa kamu praktekkan di rumah. Jangan ketiduran ya. Kamu lihat mendengarkan dan melihat saya nanti ketiduran. Wah, bahaya ini ya. Nanti nggak paham nanti. Mungkin ada pertanyaan, mungkin Pak Hendro mau menambahkan. Enggak Pak Bidin, nanti aja langsung. Oh ya. Terima kasih Pak Hendro sudah disempatkan untuk join di Webex ini. Anak-anak mungkin ada yang mau tanya atau apa gitu? Zalfa? Pak, saya mau bertanya. Ya, tanya aku. Silakan tanya. Tadi kan untuk joinnya kan disebutkan tabel yang tabel yang dibuat di Forenki, terus kan nama itunya ID-nya. Habis itu kan ke tabel induk, terus ke kolom yang jadi Forenkinya tuh Pak. Yeah. Kalau misalnya nama kolom yang ID, misalkan tadi yang kategori kan tadi ID kategori yang di tabel barang sama yang di kategori kan sama. Kalau misalnya tidak sama itu tinggal menyesuaikan atau gimana Pak? Terima kasih. Oke. Terima kasih. Saya share lagi, share konten. Oke. Gini ya. Jadi saya besarkan. Jadi kalau misalkan kita menggunakan join, sebenarnya join itu fungsinya adalah kita mau menampilkan kolom-kolom di tabel lain yang berhubungan. Intinya seperti itu. Nah, berhubung barang ini berelasi dengan tabel lokasi dan tabel kategori, maka saya juga kepingin tahu misalkan sepatu ATT ini ada di lokasi mana ya. Nah, kalau misalkan tabel ini berelasi dengan lokasi dan berelasi dengan kategori, kita bisa menampilkan lokasinya itu berdasarkan ID ya, berdasarkan ID lokasinya. Nah, kita kalau misalkan kepingin tahu barang itu kategori apa ya, maka kita juga harus menampilkan kategori itu berdasarkan ID. ID-nya apa ya? ID kategori tadi. Ya, kalau lokasi ya, lokasi ID lokasi tadi. Nah, sehingga nanti dengan menggunakan misalkan kita mau menampilkan lokasi yang lain, maka kita harus menggunakan foreign key ya. Karena foreign key ini adalah sebagai perwakilan kolom ya, perwakilan perwakilan data dari tabel lain. Nah, misalkan tabel data barang sepatu ATT tadi ya ada di rak A. Nah, maka kita select bintang from barang, join lokasi ya, join lokasi barang ya. Kalau kita mau menampilkan lokasi ya, maka kita harus join lokasi barang. Nah, setelah on ya, on ini fungsinya adalah untuk membandingkan atau menyamakan atau mencari data, ada nggak sih data yang memiliki ID lokasi ini di tabel aslinya gitu ya. Jadi intinya seperti ini. Nah, di sini kan tabel barang ya. Misalkan ini saya besarkan. Nah, sepatu Ardiles ini kira-kira lokasinya ada di mana ya? Maka nanti
kita harus menjoinkan tabel lokasi. Join lokasi barang on. Nah, on ini fungsinya untuk menyamakan, mencari data yang sama dengan data ini satu. Kira-kira data satu ini ada nggak di tabel lokasi? Gitu. Kalau ada, maka akan ditampilkan datanya. Jadi kalau ada itu maka artinya ID lokasi di tabel barang itu sama dengan ID lokasi di tabel lokasi. Jika ada yang sama, satu di tabel lokasi juga ada satu, maka pasti datanya akan tampil. Jadi data lokasi yang ID-nya satu. Gitu ya. Jadi ID lokasi barang ID lokasi ya. Ininya kita di sini mencari data yang sama dengan ID lokasinya yang kita cari, yang kita tampilkan. ID lokasi yang ada di lokasi barang sama dengan ID lokasi yang ada di barang. Kalau ada datanya satu, maka pasti datanya akan tampil. Data lokasi. Sama juga yang halnya dengan yang kategori. Misalkan aku pingin tampil kategori juga menampilkan kolom-kolom kategorinya juga. Nah, harus dijoinkan. Nah, cara yang menjoinkan adalah ini. Join kategori ya, tabelnya. Lalu kita samakan, kita bandingkan foreign key dan primary key-nya. Nah, ID kategori yang ada di kategori sama dengan ID kategori yang ada di barang. Nah, ya, jangan sampai keliru. Tiba-tiba kamu ngisi bukan barang tapi lokasi, ya nggak bisa ya. Karena di sini yang saya bandingkan itu yang ada primary key dan foreign key. Ingat. Yang ada primary key dan foreign key. Ini ya, join kategori. Ini ya, join kategori, ID kategori 1. Itu kita bandingkan dengan tabel kategori yang sama dengan ID kategori yang ada di tabel kategori. 1 ada kan? Tadi 1 ada di tabel barang, ini ID kategori 1 ada. Berarti nanti pasti akan tampil. Kalau ini nggak ada, nah di tabel tadi yang kita select itu tidak akan tampil. Intinya menyamakan. Jika ada maka tampil, jika tidak ada maka tidak akan tampil. Itu namanya join. Itu keterangannya ya. Jadi join ini sebenarnya banyak ya. Kita di sini hanya membahas join. Jadi join itu ada inner join, ada join saja. Jadi inner join sama join itu sama ya. Jadi menyamakan data. Jika ada datanya maka tampil, jika tidak ada ya tidak tampil. Nah, itu. Ada lagi yang namanya left join. Nah, nanti kita left join nanti kita praktekkan kita terangkan nanti di pertemuan berikutnya. Nah, left join itu semua tampil semua. Tapi nanti jika datanya tidak ada, maka nanti akan menjadi nol. Nah, penasaran kan? Nanti kita akan cek di pertemuan berikutnya. Jadi penting ya. Jadi join, left join, right join itu yang sering dipakai itu ya. Join, right join, left join itu yang sering dipakai. Atau union juga sama ya. Banyak sekali query-query yang mungkin banyak sekali dipakai. Ini hanya simpelnya saja. Ya, nanti berikutnya kita akan pelajari lagi yang lain. Nah, mungkin seperti itu ya. Siapa Mbak? Di mana? Siapa tadi? Halo? Yang tanya tadi siapa? Halo? Ada lagi yang tanya? Halo? Ya, halo Pak. Ya, gimana tadi? Bisa? Maksudnya paham? Oh iya, Dinda Pak. Oh namanya Dinda. Iya. Oh iya, oke. Dinda gimana Din? Ada pertanyaan lagi nggak Dinda? Halo? Sudah Pak. Oh sudah ya, oke. Iya. Intinya seperti itu. Jadi nanti silakan
kalian pelajari ya, kalian pahami, karena yang namanya join itu selalu ada kalau di aplikasi ya. Join itu sering dipakai karena biasanya kalau di aplikasi-aplikasi besar itu pasti join itu selalu digunakan karena tabelnya itu berelasi. Kalau aplikasi dasar gitu aja ya select bintang from barang gitu aja ya, itu orang latihan itu biasanya. Tapi kalau misalkan kamu menciptakan aplikasi besar, aplikasi yang biasanya umum terjadi, umum dipakai, ya itu biasanya selalu ada joinnya. Nah itu selalu ada join, ada inner join, ada left join, ada right join, tergantung kasusnya. Mungkin gitu. Gimana, ada yang lain mungkin? Nanda, Zalfa, Sabina, Adi, Cindy. Oke, kalau tidak ada, ya sudah, kita kita tutup dulu ya. Kayaknya sudah ngantuk semua ini kayaknya ya. Ada, oke? Ada yang lain? Sudah cukup? Perwakilan ngomong? Sudah cukup ya? Halo? Iya Pak, sudah cukup. Pak. Oke ya wes. Oke ya. Silakan dipelajari ya. Semoga kalian bisa memahami ya dan bisa menciptakan sesuatu yang bisa ada manfaatnya buat kita semua. Amin 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 ya robbal alamin. Oke, mungkin saya akhiri gitu aja ya. Kita lanjut di pertemuan berikutnya ya. Yang insya Allah nanti kita akan pelajari tentang join yang lain ya, right join, left join. Oke, saya akhiri. Mungkin Pak Hendro ada yang mau disampaikan, Pak Hendro? Nggak ada Pak Bidin, nanti ke Pak Bidin langsung aja. Oke ya, mungkin gitu aja ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Ya, oke. Makasih, Pak. Oke. Makasih Pak. Terima kasih Pak. Oke. Ayo, kita tutup ya. Terima kasih Pak.